Everywhere I go, bring the beatbox. Hai, selamat siang semuanya. Apa kabar? Mudah-mudahan semua dalam keadaan baik, sehat, bahagia. Kalau yang ada yang lagi sedih-sedih, mudah-mudahan terhibur juga ya menyaksikan acara Rumpi. Saya Karo, saya Daniel tentunya yang akan menemani kita hari ini. Ada beberapa bintang tamu juga yang akan kita wawancarai, tapi kita ke pojokan dulu ya untuk membahas berita-berita yang hot, baik yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Ini berita ini sebenarnya terjadinya kemarin gitu ya, tapi masih berlanjut sampai sekarang. Aku juga baru tahu kemarin sore sih gitu ya, bahwa ada pernyataan, ada berita bahwa katanya gitu ya, menurut apa sih nih penghulu di KUA, dari KUA Cilandak begitu ya, bahwa kemarin itu seharusnya ada pernikahan antara Cita Citata dan Didi Mahardika begitu ya, tapi nggak jadi, padahal buku nikahnya udah jadi gitu bukan ya? Gitu. Tapi kemudian dari statement itu ada bantahan dari pihak Cita Citata yang diungkapkan oleh sahabatnya yang namanya Yunanto gitu, bahwa itu hoax, itu berita tidak benar bahwa dia mau menikah kemarin gitu ya, dan itu panjang urusannya juga. Kalau dari postingan Cita Citata juga dia kayaknya kecewa, hoax apa, kayak ada hal yang ingin dia apa sih kayaknya gitu deh, kayaknya ini ada yang mau dimintai pertanggungjawaban juga gitu ya. Gitu. Coba kita lihat ini pernyataan dari pihak KUA yang kemudian menjadi polemik panjang buat Cita dan Didi Mahardika berikut ini. Aku agak bingung gitu ya. Itu kan pihak KUA yang mengatakan ya gitu ya. Tapi ada bantahannya nih, ada artikelnya. Sahabat Cita tegaskan Cita menikah kemarin itu adalah hoaks. Ya betul ya. Bahwa Cita menikah kemarin adalah hoaks. Itu artikelnya bunyinya gitu ya. Isu Cita menikah dengan Didi Mahardika hari ini hoaks. Ya karena emang kalau bener ya, kalau kata penghulu kan emang nggak jadi ya. Gitu kan, karena salah satu pihak ada di Bandung nggak berhasil sampai ke Jakarta gitu ya. Tapi yang membingungkan adalah kayaknya postingan Cita Citata gitu juga membingungkan gitu ya. Jadi ini nih, dia posting gini sebelumnya. Terkadang berita palsu bersumber dari narasumber yang seharusnya valid. Tapi mungkin karena kondisi ekonomi sedang berantakan, ya sudahlah mau gimana lagi, pokoknya stop hoax, hashtagnya begitu. Ya ini nggak tahu ini untuk apa maksudnya, apakah apa itu juga nggak jelas. Yang berikutnya ada story-nya juga, Cita Citata ada story-nya. Ya ini. Cita Citata, kadang kejahatan terjadi karena ada kesempatan, tapi negara kita kan negara hukum, ada hukum alam, hukum negara, hukum sosial, sanksi sosial, wait and see katanya gitu. Ini ada apa, maksudnya gimana sih, jadi kayaknya dari pihak Cita gitu ya, menyesalkan ada berita bahwa dia akan menikah dan nggak jadi begitu ya, karena takutnya nanti seolah-olah ada tudingan bahwa pihak Cita dan Didi memang sengaja menutupi pernikahan mereka gitu, dan itu dianggap merugikan begitu kalau nggak salah tangkep dari beberapa artikel karena kita nggak ngobrol langsung. Tapi ya coba kita lihat, kita berselancar ke komentar netizen, apa sih sebetulnya yang ada di benak netizen itu sesungguhnya. Dia bilang gini, Cita Citata nggak takut itu orang kawin cerai katanya gitu ya. Yang berikut, sesuatu yang nggak penting Pak, jadi nikah resmi apa enggaknya Didi Mahardika sudah sering begitu katanya. Oke lanjut berikutnya, pas nanti jadi korbannya kok ngelihat yang dulu-dulu, Cita nggak jelek, orang cantik harusnya pilih orang baik Cita katanya gitu. Yang berikutnya, apa mungkin KUA ngarang, nggak ada untungnya kali katanya gitu. Yang berikutnya, habis ya udah kita tunggu aja sih kelanjutannya gimana ya. Tapi ya kalau namanya menikah kan memang kalau niatnya baik ya, mau ketahuan nggak ketahuan, yang penting tetangga sekitar keluarga tahu, itu kan penting ya. Tapi kalau public figure mungkin memang beda urusannya gitu ya. Kalau yang berikut ini ada apa sih? Kalau yang ini nih ada apa ini, aku ingin tahu ya. Belum genap 1 tahun nikah, baru punya anak 2 minggu, udah digugat cerai ya. Andre Irawan, ini suaminya Roro Fitria, sekarang hadir untuk menjawab pertanyaan. Kalau kemarin Roro, sekarang Andre-nya hadir. Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Andre Irawan, pengusaha otomotif berusia 42 tahun yang menikah dengan Roro Fitria pada Desember 2021 ini, 14 September lalu digugat cerai dan hak asuh anak oleh Roro yang baru 2 minggu melahirkan. Pasangan yang ta'aruf selama 6 bulan setelah dikenalkan oleh seorang ustadz ini sebelumnya kerap pergi berdua dan memposting momen-momen mesra di Instagram. Andre yang mengaku kaget dan tidak tahu alasannya digugat cerai oleh Roro ini mengaku sudah sebulan tidak bertemu anak serta istrinya dan terakhir bertemu saat ia izin pergi mengurus ibunya yang sakit, namun ketika pulang ternyata Roro dan anaknya sudah tidak ada. Benarkah Andre Irawan digugat cerai karena masalah KDRT dan tidak jujur soal masa lalu? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No.
Secret. Kita sudah bersama dengan Bang Andre, ini suaminya Roro Fitria yang kemarin juga sempat diwawancara oleh media begitu ya terkait gugatan perceraian Roro gitu. Kamu bilang kamu kaget nih, ada artikelnya, kamu kaget digugat cerai gitu ya. Setelah 9 bulan menikah dan memang tapi sebelumnya memang sempat komunikasi terputus ya sama Roro ya. Kamu bilang kamu balik ke apartemen, Roronya udah nggak ada, kamu cari juga nggak bisa ketemu, komunikasi di blog semuanya begitu. Jadi kejadiannya sebenarnya waktu ibu saya Sakit. sakit Itu lumayan parah. sesudah kelahiran. Udah lahir beberapa minggu ya. Beberapa minggu. Bayinya pokoknya baru 2 minggu. Beberapa minggu. Oke. Iya, terus saya karena sebenarnya waktu saya keluar pun saya sempet sholat malam terus doa sampai nangis. Saya izin gitu karena saya lihat video call-nya awalnya adik saya sampai nangis gitu kan karena mama suaranya udah beda. Karena perutnya kan membesar. Jadi karena dia dan posisi mama juga kondisinya kan stroke. Udah hampir 5 tahun. Kamu tapi bilang sama istri kamu kan? Bilang saya izin baik-baik Terus gitu. apa responnya sebetulnya pada saat itu? Karena dia merasa dia baru lahir gitu kan. Tapi kan sebelumnya pun saya konsultasi dengan guru. Ini gimana? Tinggalin mama yang pertama. Karena kan saya pikir takutnya nanti ini hari pertama hari terakhir kamu untuk ketemu mama. Jadi saya tetap harus karena kan buat saya gini, seorang laki-laki kan sampai mamahnya nggak ada kan nomor 1 ibunya. Tanggung jawabnya dari dia. Kalau adik saya kan perempuan yang jagain. Tapi kan. apakah waktu itu ada sempat terjadi argumentasi, kata-kata yang keluar mungkin yang agak keras gitu? Karena awalnya nggak dikasih karena besok itu ada foto newborn, dia udah siapkan beberapa kostum buat saya. Ya saya agak marah lah. Kok ini kesempatan aku harus berbakti sama ibu gitu. Dia istilahnya membandingkan rasa nyerinya mama yang mama rasain itu karena kan sebelumnya udah masuk rumah sakit 2 kali dan saya nganter sama dia juga. Waktu sempat habis dari sama adik itu saya anterin karena apa? Aku ngerasain aku anak pertama gitu kan dan aku tahu lah. Maksudnya mungkin aku punya dosa atau apa nama ibu masa lalu yang bener-bener bandel lah namanya kita bikers kan Mbak. Cuma aku pengen ini kesempatan aku nih minta ridhonya dia, minta maafnya Jadi dia. memang sempat terjadi ketegangan pada saat itu. Oke, ini Tapi dia lihat saya nangis sih sebenarnya Roro juga kasihan dia ikut ngasih nangis itu akhirnya ya udah saya tetap jalan karena saya bilang besok pasti saya selesai balik lagi cuman kan sampai jam 7 malam mama baru masuk ke ruang ICU saya nggak berani tinggal karena dokter bilang besok jam 6 harus. Tapi itu tetap terus komunikasi kah bahwa komunikasi dia telepon adik saya dan saya ada di rumah mama itu saat itu juga. Coba kita lihat apa sih ya pada saat kemarin kita wawancara Roro gitu apa yang disampaikan oleh Roro. Ada jalan untuk dipertahankan? Sudah sering mencoba. Sudah sering mencoba? Ya. Setelah bayi lahir atau dari sebelumnya? For long time. Kamu baru menikah belum ada 1 tahun? Tapi banyak hal yang udah terjadi. Yang kita nggak tahu. Suatu karakter yang tidak bisa dirubah, habit yang tidak baik, yang dilakukan terus-menerus. Klimaknya adalah ketika baby Sultan lahir, yang bersangkutan melakukan hal yang sama kembali. Takut ada? Nah, aku nggak takut. Depres aja, tertekan. Hanya takut sama Allah, aku nggak takut apapun. Marah? Marah, ya mewakili depresi ya. Merasa bingung? Nggak bingung. Tertipu? A little bit. Terperdaya? Yes. Dipermainkan? Of course. Jadi kamu blok sama sekali nggak ketemu? Ada keinginan untuk bertemukah untuk dimediasi atau masih ada harapan? Atau ini adalah keputusan final kamu, Roro? Kembali lagi, Nyai memperjuangkan kebahagiaan baby Sultan, jadi I say no. Udah bulat tekadnya Roro Fitria ya. Ini juga ada artikel muncul. Isu akidah, hijrah, dan mistis di balik perceraian Roro Fitria. Kamu kalau baca headline ini gitu, berapa persen kebenaran dari judul itu? Berapa persen ya? Saya yang jalan rumah tangga berdua dia, jadi saya tahu lah. Karena ada isu mengenai mistis, perbedaan keyakinan atau kebiasaan atau kebiasaan ya, karena kebiasaan itu berbeda. karena kan emang yang saya bilang kita emang kan namanya hubungan suami istri pasti punya perbedaan kan. Ya. Cuman kalau udah bicara prinsip bahwa kita balikin kodratnya saya sebagai imam ya saya yang pimpin. Oke. Bukannya dia yang harus memimpin atau menekan saya seperti apapun lah.
Kalau kamu sendiri melihat tadi Roro mengatakan bahwa ini sebenarnya panjang dan dia merasa tertekan gitu. Kamu sendiri sebagai suami melihat itu juga nggak sih kondisi itu? Bahwa mungkin barangkali komunikasi kalian itu membuat salah satu pihak merasa tertekan atau ada kebiasaan dalam berkomunikasi yang berbeda sehingga membuat jadi konflik juga. Kebiasaan berkomunikasi sih sebenarnya pasti beda ya, karena kan karakter budaya atau daerah yang nggak sama kan. Kalau saya mungkin ya Betawi kan pasti ada agak sedikit ceplas-ceplos atau apa. Tapi kan selama itu saya lihat ada nilainya baik. Walaupun saya pun ikutin maunya dia, seperti kita manggil kamu aja dibilang kasar. Oh gitu. Sampai seperti itu gitu ya. Oh berarti ya udah nggak mau kamu kasar kok gitu, seperti itu. Jadi buat saya hal itu ya udah saya ikutin maunya kayak. Jadi sebenarnya kamu kalau menurut dari pandangan kamu sebenarnya sudah ada kompromi lah begitu ya. Walaupun memang dari sisi komunikasi memang caranya berbeda. Iya. Kamu jadi, lebih belak-belakan begitu. Ya emang kayak gitu, karena yang saya bilang tadi ini kan ibadah terpanjang ya yang harus kita nyatuin dua perbedaan nih. Tapi gimana caranya kita pikirkan gimana tujuannya kan cuma satu, nikah, ibadah sama Allah. Ya udah apapun tanggung jawab dia sampai akhirat kan suaminya, orang tuanya pun nggak bisa ikut campur dalam hal apapun. Gitu. Ini kamu kan sempat di press conference juga cerita bahwa toh Roro udah tahu semua latar belakang kamu. Iya. Ya, ada pertanyaan. Jadi anaknya 4 atau 6. Kamu sempat bingung di situ. Kita melihatnya sih agak bingung ya, 4 atau 6 gitu. Kan saya jawab di situ 4 di Jakarta. 4 di Jakarta. Jadi Semuanya tahu kok. Dan semua, saya semua nggak tahu tuh semua siapa? Ya dia dari awal pun tahu, Bahwa? guru pun tahu, anak saya 6 semua tahu. Karena kan saya ikut ini, karena ini bukan dunia saya, bukan passion saya gitu. Beda lah, passion saya, bisnis saya di otomotif, bikers. Nggak mungkin membuat sesuatu kerjaan pasti mencelakai orang, karena hubungannya sama saya kan bicara hobi kan, modifikasi kan. Kalau kita buat ini suatu Jadi kerjaan maksud kita, kamu nggak mungkin berbohong atau membuat pencitraan tertentu atau gitu iya. ya. Jadi apa? Menurut kamu dari pihak Roro sering ada pencitraan tertentu yang berbeda? nggak tahu juga ya, pokoknya saya nggak bisa lihat. Kalau saya sih intinya real aja. Ini baik, kalau Mbak tahu lah dunia biker sih apa adanya aja. Kalau kita nggak apa adanya nggak mungkin saya bisa dipercaya orang hampir 20 tahun saya bangun usaha. Dari semua spekulasi narasi yang muncul di media gitu. Dari Mas Andre sendiri mana sebetulnya yang sama sekali nggak benar gitu. Dari tudingan bahwa KDRT, verbal abuse gitu, ada kemungkinan ya, ada dugaan-dugaan itu gitu. Ya, Ada yang merasa terperdaya gitu. Ya nanti dibuktinya kalau bicara KDRT sih nggak pernah saya melakukan hal itu. Nggak pernah. Pada saat proses melahirkan, Mas Andre sempat ngomong, ada aja saya nggak buka deh pada saat melahirkan itu seperti apa. Ada kejadian lagi kah di situ? Saat apa? Pas melahirkan? Kita melahirkan baik-baik aja. Baik-baik aja. Semua Itu dari awal lihatnya runtutannya itu saya temenin, saya pegangin, saya dampingin. Bahkan saya suruh ajarin dia baca doa segala macam. Jadi saya nggak tahu pikirannya seperti apapun. Ya sah-sah aja sih mereka mau bilang apa. Yang penting saya lakuin Allah lihat, itu aja kalau saya. Kalau Roro mengatakan bahwa dari awal pernikahan ada banyak hal yang memang berbeda, yang perlu diadaptasi, yang dia tahan kesabarannya gitu. Apakah Mas Andre juga melihat itu? Ada kendala besar di awal-awal, dari sejak awal pernikahan kalian? Kalau sejak awal ya saya sebenarnya kan lebih banyak ngikut aja ya. Sebenarnya karena saya pengen ini kondisinya istri yang lagi hamil harus mengalami. Makanya kan dia sendiri bilang kan, sekarang waktunya Kang Mas papa kerja udah 9 bulan karena banyak yang terlantar kerjaan. Dari situ aja ucapan seperti itu nyata real, kerjaan saya berantakan semua. Dan bahkan usaha saya pun sekarang bengkelan kafe udah nggak ada. Itu aja. Karena? Ya nggak tahu, saya harus ikutin pokoknya dalam 9 bulan. Tapi kalau saya mentalnya bukan mental ini ya. Yang saya pernah pengalaman membangun usaha dari nol. Jadi saya tahu caranya harus bangun lagi. Jadi abis ini juga saya akan bangun lagi seperti itu. Jadi karena adaptasi ini kemudian ya perbedaan lah itu ya. Roro mungkin lebih ingin banyak ditemani begitu? Ya, kelihatan kan? Ya. Seperti itu. Tapi sebenarnya kamu menjalani itu dengan ikhlas. Ikhlas karena saya suami. Sampai video klip kan kelihatan bahwa saya model video klipnya karena saya nggak mau tangan istri saya disentuh orang lain kan. Dan emang itu ada bayaran nggak juga. Saya lakuin ikhlas karena ini istri saya harus jaga. Dan kamu melihat gugatan ini sesuatu hal yang wajarkah atau menurut kamu ini masih bisa diperbaiki? Kalau saya laki-laki sih ya gini ya, saya lihat anak gitu kan, apalagi ini pernikahan saya dengan Roro, mungkin saya berpikir ini yang terakhir. Sudah berapa kali sebelumnya?
Berapa kali pernah punya pengalaman sebelumnya? Berapa ya? Lebih dari 2. Ya lebih lah, tapi makanya saya bilang ini yang terakhir dan semuanya juga nggak ada masalah kok dengan itu. Anak-anak saya dengan saya hubungannya luar biasa dan saya ngerasa saya jauh dengan hubungan saya dengan anak pas pernikahan ini. Tapi kan saya lihat saya mulai membawa dia mulai baik dengan anak saya dan itu yang bikin saya happy. Saya harus lakuin, oh ya udahlah, saya harus pasrah. Mulai mau masuk dengan hubungan anak saya gitu. Jadi ada banyak PR sebetulnya. Banyak banget PR, tapi kan saya bilang kalau pemimpin itu kayak gimana caranya memimpin, bukan pasrah gitu dan gitu. Kayak kerjaan pun saya harus selesaikan tanggung jawab, ini kan tanggung jawab sama orang. Jadi sebagai pemimpin kamu menganggap kamu harus memimpin, harus mengarahkan istri begitu ya. Kira-kira terbersit nggak ya itu tadi? Ya kan cara ngomong berbeda. Ada nggak sih barangkali ya? Mungkin ada sesuatu yang terucap yang itu sensitif buat satu pihak lagi biasa aja. Apa tuh maksudnya? Nggak tahu. Ada nggak terucap kata-kata yang seperti itu? Atau pernah? Oh, nggak pernah sih. Maksudnya saya hal-hal yang intinya menyamakan persepsi kita berdua yang suka beda ya. Tapi kan makanya saya bilang tadi kan, saya itu emang bukan passion saya mungkin di dunia hiburan. Tapi kan saya bilang, akhirnya saya udah punya istri seorang public figure ya, saya harus ikutin. Tapi apa kendalanya punya istri public figure dan kamu berada terseret juga, terbawa di dunia ini? Kendalanya apa buat kamu? Buat saya kalau dibalikin lagi kodratnya saya sebagai pemimpin, nggak perlu kemana-mana juga harus bebas ya, dia dunianya kan masing-masing. Yang penting kan rules-nya itu sesuai gitu kan dengan tujuan kita hidup adalah bersama untuk menjalin hubungan ke Allah, itu aja ibadah, Mbak. Jadi kamu nggak perlu merasa harus ikutin dia kemana aja di dalam dunia hiburan itu? Nggak perlu sebenarnya, tapi kalaupun saya lihat dulu, kalau emang saya perlu pasti saya harus dampingi gitu. Ini ada postingan kamu, mau yang mana sebenarnya? Ini kemesraan kalian ya, ini yang kau sebut tadi di dunia hiburan kan kamu harusnya nggak juga harus ikut-ikut. Kebersamaan itu adalah ya dalam bentuk ibadah, nggak perlu diperlihatkan juga. Ya, coba kita lihat, tapi ini pernah kita undang. Kalau dia nolak dia apain? Kalau nggak nurut sama Nyai nanti bobo sendiri. Kalau aku kan senengnya yang karbon, pasti kan nggak seneng yang bling-bling ini. Makanya pas aku kumpul sama anak motor, teman-teman aku ajak Nyai, nih sekarang gila bling-bling deh sekarang. Nggak kawin kontrak. Nggak kawin kontrak. Iya, Ya, kontrak karena sih. memang nikah sekali seumur hidup. Tapi Kontrak. kata Kang Mas Papa kontrak, tapi kontraknya anti jannah. Seumur Terus hidup sampai sampai akhirat. jannah. Emang jiwa anak-anaknya masih tinggi banget istri saya. Oh, nyesel nggak? Kunci kamar sama kunci mobilnya aku bawa. Nanti kalau misalnya aku kunci kamar, tau-tau dia pergi aku nggak mau. Oh enggak, Jadi satu lagi mobilnya aku kunci bawa. motor juga. Oh iya. Kalau melihat itu lagi, apa? Ya kangen lah suasana yang seperti itu gitu kan. Tapi Itu real? Itu real, sebenarnya itu real. Jadi Itu nggak lagi berantem tuh? ya sebenarnya orang berumah tangga itu pasti setiap hari ataupun seminggu sekali kadang pasti ada selisih paham kan, percecokan. Tinggal kitanya aja gimana. Nggak mungkin orang berumah tangga tuh mulus-mulus aja atau datar-datarnya, nggak mungkin sih. Nah, dengan waktu yang singkat kemudian ada gugatan perceraian dan sebelumnya ada ini beneran nikah atau kawin kontrak gitu. Kemudian orang jadi bertanya, ini beneran nikah sih atau kok sepertinya dalam waktu singkat sudah terjadi gugatan perceraian? Kalau saya sih gini sih Mbak, saya lihat yang saya lakukan adalah saat ini kalau dibilang benar saya juga nggak bisa menghakimi bahwa itu ada benar. Tapi saya lihat secara agama bahwa saya punya kewajiban terhadap ibu saya. Jadi saya lakuin itu dengan benar. Ibu saya saat ini dari masuk rumah sakit sampai balik dan Roro pun belum nengok sampai saat ini. Jadi menurut kamu pemicunya kemarahan sampai gugatan perceraian itu adalah karena perselisihan itu? Iya. Gitu ya. Kalau kamu bisa ketemu lagi sama Roro, apa yang kamu ingin sampaikan? Ya seperti janji kita berdua kan, waktu itu mau bimbing anak kita sampai sekolah, benar-benar sekolah yang bisa tahfiz Quran, sekolah yang baik. Janji Sampaikan, kamu Bang. kepada Roro waktu awal menikah apa? Aku nggak pernah janji apa-apa sih. Aku hanya janji membina rumah tangga tujuannya adalah untuk ibadah. Kita perbaikin dosa-dosa masa lalu kita atau kamu dan lupain masa lalu kita. Yang dulu punya keburukan kita nggak pernah tahu. Menurut kamu, apakah pernikahan kamu masih bisa diselamatkan? Kalau saya sebagai laki-laki, kan istilahnya saya yang punya kekuatan untuk mengatakan talak atau enggak. Ya kalau saya udah melakukan ikhtiar dengan sekuat tenaga,
dan saya lakuin adalah untuk menyatukan lagi rumah tangga. Roro masih terima, kita lakuin. Tapi kalau emang Roronya udah nggak mau, kan nggak bisa dipaksain juga. Jadi ini dalam tahap masih berikhtiar? Insya Allah masih. Insya Allah masih. Mas Andre, terima kasih untuk sharing. Terima kasih menggunakan media ini untuk menjawab berita-berita di luar sana. Iya, Pak. Terima kasih. Masih ada bintang tamu lagi yang akan kita bahas, jangan kemana-mana, tetap di Rumpi.